Welcome back to iPod IAS Podcast. Kali ini bersama aku Rakansa dan aku Marsha. Oke, jadi aku dan Marsha kali ini kita bakal ngulik tentang pengalaman seseorang yang kece abis ini di sini ya. Jadi kita tuh sekarang akan menggali tema soal Youth Stories Innovation with PKM National Winner. Oke, aku mau spill dikit kalau misalkan narasumber kita ini baru aja kemarin menang PIMNAS di Universitas Airlangga dengan ikutan program PKMK, yaitu membawa produk pupuk kin. Jadi pupuk kin itu produk pupuk yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah bongol pisang dan juga kulit udang. Nah, keren banget soalnya menurutku dengan produk itu, dengan produk pupuk kin tadi tuh secara nggak langsung udah mendukung poin SDGs yang ke-12, yaitu konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita sebelum bincang-bincang belum kenalan. Jadi kata pepatah sih, kalau tak kenal Maka tak sayang. Jadi lebih baik kita kenalan dulu. Boleh nih buat narasumber kita kenalan. Formatnya nama panjang ya, juga dari prodi mana dan juga kalian berapa. Oke. Halo Family IAS, kenalin aku Dira Purwasi dari jurusan Agribisnis angkatan 2022. Biasanya aku dipanggil Dira sih atau Dirar gitu. Dirau. Halo Kak Dirau gitu ya. Ada raunya ya. Iya. Oke, tadi kan udah kenalan. Karena jujur aku udah gak sabar, kita langsung aja tanya-tanya nih. Kak Anca dulu deh. Boleh. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, jadi pertanyaan pertama nih buat tadi. Apa sih yang memotivasi kamu buat join PKM ini, dan kalau ada kisah menarik di baliknya, gimana sih awalnya bisa ikutan itu, karena apa gitu? Aku juga mau tanya dulu dikit ya Teh. Karena sebenarnya nih, karena aku maba dan kebetulan pengalamanku mungkin di SMA, aku tuh kalau misalkan ikut lomba, jujur ya, selain untuk membanggakan mungkin diri aku sendiri dan orang tua kalau seandainya menang, aku sendiri tuh kayak punya alasan konyol di mana kalau misalkan aku menang lomba tuh kita bakal upacara tuh ke depan kan, diumumin gitu kan. Dan itu salah satu upaya dan juga peluang supaya kelasku tuh bisa menotis aku, kayak aku tuh hidup gitu loh. Nah Kak Dira sendiri ada nggak sih kayak pengalaman atau motivasi konyol kayak gitu, alasan buat ikut lomba khususnya PIMNAS ini? Oke. Barangkali ada yang sama gitu atau relate gimana gitu gitu? Teh. Oke, jadi sebenarnya alasan aku ikut PKM, sebenarnya kan yang aku sampai PIMNAS itu di tahun kedua. Iya. Waktu aku pertama kali ikut itu, sebenarnya itu karena aku penasaran aja, karena kan maba ya. Maba itu kan jiwa penasaran masih tinggi Iya, banget iya. gitu kan, semua diikutin gitu. Segala pengen tahu gitu. Iya bener. Baru udah ikutan PKM. Iya waktu itu Keren banget. semester 2 ya. Karena pembukaan PKM itu kan di semester Iya. 6 gitu. Jadi waktu itu aku ikut-ikutan aja gitu. Kayak aku nggak tahu sebenarnya PKM itu apa. Cuma ikut aja gitu karena FOMO juga sih sebenarnya kayaknya ya. Karena lumayan ramai waktu itu anak-anak IAS yang ikut. Kan itu cuma dari IAS. Ya, jadi ikut-ikutan aja. Terus gagal tuh nggak sampai PIMNAS, cuma sampai pendanaan. Awalnya sedih sih, kayak sebulanan gitu demotivasi ya, kayak kegagalan pertama gitu waktu masih di ini, jadi kayak sakit hati banget kan. Ya terus akhirnya termotivasi sebenarnya sama salah satu tim yang barengan sama kita juga, si orang ini tuh anak IAS juga dan masih di PRP juga sebenarnya, namanya tuh Kak Ingrid ya. Kalau Kak Ingrid nonton ini, makasih ya udah memotivasi aku buat ikut lagi PKM tahun ini gitu sebenarnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada alasan seperti aku yang konyol tadi ya, kayak tadi. Rahasia sih. Rahasia. Tapi rahasia. memang berarti orang itu memang gimana lingkungannya ya kan, berarti memang lingkungan yang positif membawakan orang yang jadi positif, jadinya hasilnya kayak gini Karena dari PKM IAS winner gitu. Tadi udah motivasi. Kan kalau misalkan PKM ini nggak sendiri dong, pasti ada timnya. Yang dimana 5 orang kan. Yap. Nah, gimana sih caranya buat menemukan orang yang tepat? Tadi udah Kanca bilang mungkin lingkungannya harus tepat dulu kayak di IAS, tapi mungkin untuk pupukin ini sendiri, bagaimana Kak Dira ini bisa menemukan orang-orang yang tepat hingga bisa sampai juara kemarin? Oke, jadi emang tim itu salah satu unsur paling penting karena kan kita bersama-sama selama sekitar 9 bulan gitu bareng-bareng. Jadi Wow. orang-orangnya emang harus orang-orang yang udah cocok banget sama hal yang akan kita bawakan gitu. Karena kita ngebawain PKM kewirausahaan. Jadi kalau kemarin itu kan komposisinya kan kita produknya pupuk.
Jadi kita bawa ada anak agribisnis, anak teknologi industri pertanian, sama agroteknologi. Nah, buat nemuin orang-orang itu sebenarnya awalnya aku tuh berdua sama teman aku, anak agri juga waktu itu, namanya Prilly. Awalnya kita berdua tuh. Terus akhirnya kita ngobrol sama ada lagi 2 orang yang mereka tuh baru berdua juga tapi mau ikut juga PKM. Namanya Kia sama Yaspa. Nah, Kia ini anak agri, Yaspa itu anak PIN. Nah, terus akhirnya pas kita ngobrol, kita mikir gitu, karena udah mepetnya waktu untuk pengumpulan proposal, kenapa kita nggak merge aja gitu, supaya nggak pusing lagi nyari orang kan, karena kita udah lumayan cocok juga gitu. Terus akhirnya kita kumpul nih berempat, dan kita awalnya sih berempat brainstorming ide, dan terpilihlah Pupukin. Nah, karena produknya pupuk, dan kita tuh rata-rata anak agribisnis, kan agribisnis kurang ya gitu keilmuannya untuk bikin pupuk, jadi kita nyari anak agroteknologi. Dan akhirnya setelah beberapa kendala, ada beberapa kendala juga, kita sebenarnya Kak Adi itu udah member ketiga kita ya. Yang sebelumnya ada beberapa kendala juga, dan akhirnya kita menemukan Kak Adi yang cocok banget lah gitu, karena dia udah expert di bidang pupuk. Jadi kayak gitu sih cerita pertemuan luar biasa tim Pupukin. Oke, jadi mungkin lebih melihat mungkin nanti temannya yang bisa di satu ruang lingkup, karena kalau misalnya punya minat yang sama nanti juga punya tujuan yang sama gitu lagi. Betul, sama disesuaikan juga ininya, background pendidikannya, karena kan kita butuhkan. Nah, agribisnis kan udah belajar tentang bisnis, jadi udah cukup lah gitu, nggak perlu anak FEB. Oke. Selanjutnya kan tadi udah bahas tim. Nah, sekarang dari produknya sendiri, dari idenya sendiri, dari Pupukin ini. Nah, awalnya tuh gimana sih kalian jadi bisa tiba-tiba kepikiran bikin pupuk, dari namanya Pupukin, atau ada apa ya, inspirasi itu dapat dari mana gitu? Tiba-tiba jadi Pupukin dari mana gitu? Oke, jadi sebenarnya kan tadi aku udah bilang ya, kita tuh punya brainstorming ide dulu. Sebenarnya kita tuh punya banyak banget ide, kayaknya mungkin belasan ya. Kita satuin semua ide kita kumpulin, terus kita diskusiin mana yang paling oke gitu dari ide-ide. Tapi kita nggak cuma dari kita sendiri, kita juga ngajakin orang-orang eksternal gitu buat nge-review ide kita mana yang kira-kira paling oke gitu. Dan waktu itu salah satu yang menurut kita paling oke itu ide membuat pupuk. Pupuknya itu awalnya karena kita tuh melihat kan kebanyakan orang tuh mau tuh kayak nanam gitu di sekitar rumahnya, tapi kan suka mager gitu, males buat pupuk atau merawat tanaman penyangan gitu kan mager, ngasih pestisida. Nah, aku kepikiran satu ide itu dan aku sumbangin waktu itu ke teman-teman aku, dan ternyata dari banyaknya orang yang kita tanya, mereka cocoknya ke situ, Pupukin gitu. Dan awalnya namanya bukan Pupukin, tapi namanya Fertilife. Iya, Fertilife. Tapi waktu itu kita cek dulu, udah ada yang daftarin mereknya atau belum, dan ternyata udah ada Fertilife. Iya, jadi kita cari nama lain yang mudah diingat, karena kan kalau dalam brand itu kan emang kita harus bikin satu produk yang mudah diingat ya. Makanya kita pilih Pupukin. Dan by the way guys, fun fact, Pupukin itu ada tanda serunya ya, jangan kali lagi, karena itu emang kayak Pupukin gitu, Pupukin gitu. Nah, Pupukin memaksa itu. Oh, berlebihan. Sorry. Coba gimana marah Pupukin ini? Pupukin. Coba Kak, aku dulu. Pupukin. Selanjutnya tadi udah ngobrolin ide. Aku yakin sih kalau misalkan Winmax atau juara tuh gak mungkin sekali lomba langsung juara. Ada jatuh bangunnya, kayak tadi Kak Dira bilang kalau misalkan ikut Winmax ini bukan yang sekali kan, udah ada pengalaman yang lain. Nah, ide dari Pupukin ini sendiri sebenarnya ada nggak sih ide dari pengalaman Kak Dira yang ikut lomba-lomba lainnya? Apakah ada gitu? Enggak sih, nggak ada sama sekali. Karena waktu kan Timnas sama PKM itu sebenarnya agak berbeda loh. PKM itu rangkaian yang kita ikutin, dan Timnas itu kayak pitching final gitu. Jadi kalau aku yang tahun sebelumnya itu aku nggak sampai ke final gitu, aku nggak sampai Timnas. Jadi Timnas aku baru pertama kali. Itu kalau PKM udah yang kedua kali. Dan waktu itu sebenarnya jauh beda banget sama PKM aku yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita bikin robot. Ya, robot buat membasmi nyamuk Aedes aegypti. Jadi kayak berbeda banget kan sama Pupukin gitu. Karena waktu tahun lalu tuh karena bikin robot dan skemanya PKMKC, Karsa Cipta, itu menurut aku kurang sesuai sama passion aku sendiri gitu. Karena kan anak agribisnis ya gitu, jadi lebih sukanya tuh yang ke arah kewirausahaan. Makanya jadi tahun ini nyobain itu kewirausahaan gitu, dan bikinlah pupuk supaya masih nyambung juga sama kita. Dan sebenarnya supaya mudah dikonversi aja sih. Karena tahun sebelumnya tuh nggak bisa dikonversi karena nggak nyambung sama ininya. Gitu. Memang agak jauh ya dari pertanian ke obat-obat itu. Iya. Jauh. Tapi intinya karena tidak mau menyerah dan juga mau berani mencoba gitu di next
ke kegiatan gitu. Sorry. Intinya adalah ketika kita tidak mau menyerah dan juga mau mencoba terus, akhirnya Kak Dira bisa sampai menang di timnas ini gitu. Betul. Selanjutnya nih, kan di PKM ini pasti gak gampang, betul, karena yang lolosnya pun sedikit, betul. Betul. Oke. Nah, jadi ada nggak sih kayak apa ya, hal-hal yang menantang gitu di PKM ini, dan kayak apa ya, hal terberat yang pernah kakak lalui, dan gimana sih cara kalian itu menanggulangi masalah ini gitu. Kayak apa aja yang kalian lakuin untuk demi menjadi winners ini gitu guys. Jadi semuanya berat. Iya. Paham. Hari-hari terasa berat. Siap paham. Setiap hari nggak bisa tidur tenang karena emang PKM itu kan kita cuma berlima, tapi kita melakukan banyak banget hal, dari masalah kita ngurusin produksi, promosi, penjualan, sampai kita ngurusin pemberkasan sama ke pihak-pihak eksternal. Itu kan banyak banget yang kita ini. Tapi ada satu hal sebenarnya yang bikin kita sebenarnya agak capek banget gitu. Waktu itu kita ada mau ketemu calon mitra kita di Cirebon. Itu kita udah sampai ke situ, udah ke Cirebon, udah pakai uang pribadi kita juga, pakai uang kumpulin. Pas kita nyampe ke situ, kita hubungin si pihak yang calon mitra kita itu, dan ternyata mereka tuh marah-marah gitu. Kenapa tuh? Marah-marah, ternyata ada miskomunikasi gitu sama orang yang kita hubungin awalnya, sama pihak yang mitra itu gitu, dan mereka menolak gitu buat kedatangan kita. Jadi kita udah sampai situ tuh kayak kesia-siaan aja gitu. Bayangin aja kita ke Cirebon jauh-jauh gitu. Cirebon itu kan berapa jam sih? 3 jaman ya? 4 jaman gitu. Naik apa tuh di sana? Naik mobil sih. Cuma kayak apa ya, kita udah capek-capek gitu, kita kayak gitu. Sebenarnya itu agak sedih banget sih. Tapi kita jadinya wisata kuliner aja sih untuk menghibur kesedihan kita itu gitu. Jadi kita makan-makan aja di situ, cuma jadinya healing ya teman-teman. Iya, walaupun cuma sedih sih. Iya, itu salah satunya. Sama kalau part yang paling bikin capek itu waktu kita ngumpulin laporan. Jadi kan setiap kan PKM kan ada 3 tahapan besar kan. Tahapan pertama kan proposal. Nah, waktu nyusun proposal itu kan lama banget buat kita. Kalau PKM itu kan dia bukan kita cuma bagus doang, tapi kesempurnaan gitu. Jadi nggak boleh ada sedikit pun typo ataupun spasi double. Nah, karena itu jadi sebelum kita ngumpulin surat berkasnya, kita cek dulu berkali-kali, bahkan bisa berhari-hari. Waktu itu aja kita sampai 2 malam nginep buat dicek itu doang proposalnya ada yang salah atau enggak gitu. Jadi udah diupload, dicek lagi ada yang salah, diupload lagi gitu terus. Dan waktu itu kan ada proposal, kita ngumpulin, terus juga waktu laporan akhir itu juga harus dicek terus. Laporan kemajuan dulu, PKP 2 itu presentasi, baru laporan akhir. Jadi itu emang tahap yang paling berat karena di situ kita paling sibuk banget buat nyusun proposal sama laporan-laporannya. Itu sih titik terberatnya, tapi yang paling sedih yang ke Cirebon sih. Udah pakai uang sendiri lagi ya. Nggak cuman pikiran aja tadi, ide-idenya, terus fisik capek, tapi materi juga udah dikeluarkan kan. Ngomongin hal yang berat nih, gimana sih cara Kak Dira buat mengatur waktu dan mengatur jadwal antara kuliah, lomba, dan mungkin juga Kak Dira aktif organisasi, kayak gimana nih? Karena sebenarnya waktu itu timelinenya PKM itu tuh pas kena waktu kita baru mau mulai. Waktu itu kan bulan April ya, mulai kita pendanaan pelaksanaan itu sekitar pertengahan 19 April itu kita start. Nah, jadi masa-masa itu tuh kita udah mendekati untuk UAS. Ya kan, jadi sebenarnya rada capek juga sih. Sama ada kepanitiaan juga, karena aku ikut juga, sama organisasi juga di IAS. Ya, aku anak IAS guys. Iya, jadi sebenarnya kalau cara mengatur waktu itu sendiri kan kita tuh sebenarnya nggak ada orang yang sibuk banget kan. Cuma masalah prioritas. Pasti kan pernah dengar itu kan? Skala prioritas. Benar. Jadi kita bikin skala prioritas aja gitu. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita kesampingkan dulu. Kita sesuaikan sama urgensi dan juga kepentingannya gitu. Seberapa penting dan seberapa urgent. Dari situ kita bisa mengatur sendiri sih. Jadi time management juga bisa diatur sendiri. Jadi sebenarnya ikut PKM itu juga salah satu cara untuk melatih kita supaya lebih baik juga time management. Karena kan sebenarnya kalau buat PKM itu, aku biasanya pagi ke sore kuliah, sore ke malam itu PKM gitu. Dan biasanya kalau nggak tuh malam ke malam ya. Malam ke subuh apa gimana? Kadang ada pernah malam ke malam itu baru PKM. Biasanya kalau habis pulang kuliah sore ke sebelum malam itu rapat dulu biasa organisasi. Tapi pernah nggak sampai nggak tidur gitu? Sampai nggak tidur, kayaknya pernah waktu upload laporan kemajuan proposal itu kita nggak tidur sampai jam 3 pagi. Terus udah ke-upload, ternyata ada yang salah lagi, jam 5 paginya ngulang lagi. Gila, keren banget. Karena aku juga merasakan ya teman-teman, jadi mahasiswa Fakultas Pertanian di sini tuh agak pusing gitu. Jadi
hampir tiap hari aja yang Ada aku tidak lapar mengikuti ya. PKM itu ya teman-teman. Ini mah fun fact, tiap hari aku tidur jam 1, jam 12. Apalagi ini gitu guys, PKM tuh. Banyak ya pasti ya. Banget tuh. Selanjutnya Kanca ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, karena kan kita tadi udah tahu ya story-nya segala macam, ide-idenya. Sekarang kalau nih misal Kadira kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Kadira yang masih polos nih guys, yang belum mengikuti Langsung mabar ya, langsung proses mabar ini, gitu. proses ini Mabar, gitu. iya. Kadira mau bilang apa sih ke apa ya, kayak nasihat atau saran apa yang mau Kadira bilang ke Kadira yang zaman Sendiri, dahulu? iya. Atau misal ada dari teman-teman di sini yang barangkali mau join PKM gitu, Kadira bisa kasih saran buat mereka gimana caranya biar ya hasilnya kayak dirimu ini gitu. Ya, buat kita yang newbie ya, Iya. nanti mau mulai gitu ya. Semoga bisa kayak Kadira ya, doain guys. Oke, jadi yang pertama, tadi pertanyaan pertama itu mungkin aku mau ngomong ke diri aku yang waktu masih kecewa karena gagal timnas kali Iya. ya. Apa tuh? Jadi kalau kalian buka Twitter aku itu sebenarnya sedih banget. Aku mau buka OTW apa? OTW nih. Nanti cantumkan. Coba aku stalking nanti malam. Oke, Gas. nanti kita di grup, oh ini akunnya Kadira gitu. Private Apa? sebenarnya, tapi waktu itu kan emang kayak ngerasa udah capek banget gitu, tapi ternyata hasil menyertai usaha gitu Iya. kan, belum mikirnya gitu, sampai yang aku bilang tadi kan dengan kasih sebulan itu aku benar-benar kayak nggak selera ngapa-ngapain gitu semuanya, kayak benar-benar secapek itu. Terus waktu ngejalaninnya juga, ngejalanin PKM juga, waktu baru jalanin juga itu sebenarnya capek banget, kayak mungkin sering tanya aja deh sama tembok kamar aku berapa kali nangis karena PKM gitu, karena emang secapek itu. Apalagi kan waktu tahun sebelum kan aku bukan ketua, dan di tahun yang kedua ini aku ketua gitu, dan ternyata ketua tuh pressure-nya gede besar banget gitu, baik dari atas dan bawah gitu. Jadi pressure-nya tuh wah gitu, kita ke-press banget gitu. Dan mungkin yang aku mau bilang you did great gitu. Aku juga mau ngucapin Kadira keren banget buat sampai di titik ini jatuh bangunnya, karena gak mudah guys buat bisa mencoba hal baru dan juga terus mencoba hal yang kita suka tuh ya. Tapi kalau dari aku ya teman-teman, kalau udah dengar cerita gini jangan malah jadi kayak ngedown gitu ya. Malah harusnya kayak oh Kadira aja bisa gitu, apalagi aku gitu. Iya, benar. Jadi harus lebih semangat lagi guys, karena sudah ada contohnya di dekat kita gitu. Jadi harusnya kalian bisa lebih semangat lagi. Biasanya orang-orang tuh melihat cerita juara tuh cuma juaranya doang Iya. kan. Kalau kita udah ngobrol kayak gini, lihat Kadira ada jatuh bangunnya. Iya benar. Iya, mungkin ini ya aku kasih sedikit screenshot kali ya, Apa tulisan aku waktu itu. Apa tuh? Aku bilang 2024 Dira Purwasi medali emas timnas. Itu di tanggal 3 Maret, di bulan Maret waktu itu. Gila. Nanti Keren banget ya teman-teman ya. kita tunjukin ya itu. Iya, di sini nih, di sini nih, nih, di Power of sini nih. manifesting ya. Iya, manifesting juga guys, itu wajib gitu, supaya kita bisa ingat terus gitu. Kita mau apa? Terus tadi apa sih tadi, motivasi ya? Iya, motivasi buat Kita. anak-anak atau anak-anak maba nih yang mau ikutan PKM misal, atau yang baru mulai deh, jangan maba deh. Mau semester Iya. berapapun itu pengen mulai ikut PKM, pengen juara itu. Anca mau ya. Insya Allah guys. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sebenarnya emang PKM itu berat, tapi di balik beratnya itu juga kita belajar banyak hal gitu. Iya. Jadi kalau menurut aku jangan takut dulu karena udah denger ceritanya seberat itu. Kita coba aja dulu gitu. Karena seberat apapun itu, nanti waktu kita udah ngelewatinnya, kita ngelihat lagi ke belakang, oh ternyata aku bisa yang ngelewatin itu gitu. Benar banget gitu. Jadi coba aja dulu gitu, jangan takut dulu lagi. Karena sama yang penting itu kalau kita udah mencoba, kita juga harus mengimbangin dengan usaha kita. Karena aku punya mentor, dan mentor kita itu selalu bilang, kalau usaha kita 100%, semua orang juga 100%. Jadi usaha kita harus 101%. Kita harus lebih dari orang lain. Gitu. Itu yang selalu kita terapin sampai kita nge-push diri kita sampai melebihi limit yang kita punya. Gitu. Jadi coba aja dulu kalau mau ke PKM. Keren banget guys, tepuk tangan. Yeay. Oke, thank you banget ya Kadira, ini bisa jadi inspirasi buat semua orang, termasuk aku dan Marsha. Benar banget. Jadi aku mau terima kasih buat Kadira di sini ya, karena udah mau datang, mau diwawancara dan ngasih saran dan juga ngasih apa ya, sharing-sharing pengalamannya dan juga apa ya, pikiran-pikirannya yang bisa membangun kalian-kalian ini dan kita juga ya. Aku juga jadi terbuka banget pemikiranku kalau misalkan kita tuh harus berani mencoba gitu ya.
Oke, jadi semoga buat kalian nih teman-teman yang mau ikut PKM, kalian atau misal ada teman-temannya lagi yang mau ikut PKM lagi, sharing aja podcast ini ke teman-teman kalian dan pokoknya share terus guys, oke? Nggak mungkin bisa kontak Kadira ya. Oh boleh, Boleh kalau dikasih- di dapur. Boleh. Oke, boleh. Ini Nanti sekalian di ini ya, sini. Nanti sekalian judulnya apa promosi. ini? Apa judulnya? Cerita kelam PKM gitu. Oh, cerita ke Jangan dong. Jangan dong. Nggak ada yang Nanti kita nonton. nonton. Harus Takut menghibur. Iya, iya. Oke. Kalau gitu terima kasih Kadira untuk sudah ada di sini. Udah menyempatkan waktu buat datang di Benar. podcast kita kali ini. Terima kasih buat Marsha sebagai podcaster kita hari ini. Dan juga buat Kanca. Yeay. Tepuk tangan. Sampai ketemu di iPod Berikutnya. Bye bye.